Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021. Pada hari ini saya akan bicara dengan tema kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Saya ulangi, pada hari ini saya akan bicara dengan tema kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Mari kita mulai. Kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Kita lihat Al-Quran, surat As-Zumar ayat 3. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Ini penjelasan dari saya. Ini penjelasan saya terhadap surat Az-Zumar ayat 3 yang mengatakan hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Ini penjelasan dari saya. Kita lihat, syirik adalah itikat ataupun perbuatan yang menyamakan sesuatu selain Allah dan disandarkan pada Allah dalam hal rububiyah dan uluhiyah. Umumnya menyekutukan dalam uluhiyah Allah, yaitu hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti berdoa kepada selain Allah atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih kurban, bernazar, berdoa, dan sebagainya kepada yang selainnya. Apakah yang dimaksud dengan syirik? Apakah yang dimaksud dengan syirik dan apa tafsiran firman Allah berikut ini? Kita lihat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 35. Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selainnya dalam hal ibadah, seperti berdoa, beristighosah, bernazar, sholat, puasa, atau mempersembahkan hewan sembelihan kepada berhala-berhala maupun selainnya. Misalnya menyembelih hewan yang dipersembahkan kepada Syekh Al-Badawi dan Idrus, sholat yang dipersembahkan kepada si Fulan, dan meminta pertolongan kepada Rasulullah SAW, Abdul Qadir, Idrus di Yaman, orang-orang yang sudah mati ataupun orang yang tidak berada di tempatnya. Semua perbuatan ini disebut kesyirikan. Demikian pula apabila seseorang berdoa, beristighosah, meminta pertolongan kepada bintang-bintang dan jin, atau mengerjakan perbuatan-perbuatan kesyirikan lainnya. Oleh karena itu, jika ia melakukan salah satu jenis ibadah tersebut, tetapi ditujukan kepada benda-benda mati, orang-orang yang sudah mati, ataupun orang yang tidak berada di tempatnya, maka semua perbuatan ini termasuk menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 88, dan seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Al-Quran surat Al-An'am ayat 88. Kita lihat Al-Quran surat Az-Zumar ayat 65. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 65. Kita lihat hadis Muslim nomor 381336, kitab minuman bab 21, keutamaan kurma Madinah. Hadis riwayat Muslim nomor 3813. Hadis riwayat Sa'd RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa makan 7 buah kurma di antara 2 tanah tak berpasir Madinah pada waktu pagi, maka racun tidak akan membahayakannya sampai sore hari. Ini penjelasan saya. Ini penjelasan makan 7 butir kurma aswa dapat menangkal racun dan sihir, oleh Ustadz Abu Qayyisa Jaki Rahmawan. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim
Diriwayatkan hadis dari sahabat Sa'd bin Abi Waqqas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah bersabda, barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma aswa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menukilkan perkataan Imam Al-Katabi tentang keistimewaan kurma aswa. Kurma aswa bermanfaat untuk mencegah racun dan sihir dikarenakan doa keberkahan dari Rasulullah SAW terhadap kurma Madinah, bukan karena zat kurma itu sendiri. Hajar Aswad turun dari surga dalam kondisi berwarna lebih putih dari air susu. Di hadis yang lain dari Ibnu Umar, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mengusap keduanya Hajar Aswad dan Rukun Yamami, sesungguhnya mengusap keduanya Hajar Aswad dan Rukun Yamani akan menghapus dosa. Hadis sahih riwayat An-Nasai. Barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma aswa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Ini adalah ajaran syirik, karena kita meminta perlindungan dari racun dan sihir hanya kepada Allah SWT saja. Sedangkan Muhammad SAW sendiri mati kena racun di Khaybar dan pernah kena sihir orang Yahudi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mengusap keduanya Hajar Aswad dan Rukun Yamani akan menghapus dosa. Ini adalah ajaran syirik, karena hanya Allah SWT yang bisa menghapus dosa, bukannya Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Jadi sangat jelas sekali bahwa Muhammad SAW mengajarkan ajaran syirik dalam agama Islam. Saya ulangi sekali lagi. Jadi sangat jelas sekali bahwa Muhammad SAW mengajarkan ajaran syirik dalam agama Islam. Saya ulangi sekali lagi. Jadi sangat jelas sekali bahwa Muhammad SAW mengajarkan ajaran syirik dalam agama Islam. Kita lihat surat As-Zumar ayat 3. Ingatlah kepunyaan, kita lihat Al-Quran surat Az-Zumar ayat 3. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Karena terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW mengajarkan ajaran syirik, maka agama Islam bukanlah agama Allah SWT dan Muhammad SAW bukanlah nabinya Allah SWT. Saya ulangi sekali lagi. Karena terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW mengajarkan ajaran syirik, maka agama Islam bukanlah agama Allah SWT dan Muhammad SAW bukanlah nabinya Allah SWT. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati.